Cucuku yang tersayang, nenek mau curhat juga nih. Seiring dengan pertambahan usia, maka kemampuan nenek untuk melakukan segala sesuatu semakin berkurang. Dulu, nenek mempunyai otonomi dalam banyak hal. Sekarang harus minta bantuan cucu untuk melakukan berbagai aktivitas. Namun, ini tentunya cara Tuhan untuk melatih nenek semakin bergantung pada Tuhan. Jangan khawatir, Nek. Kela siap membantu. Kela mencari kesempatan untuk membantu atau menjadi berkat, khususnya memberitakan kabar baik melalui renungan firman Tuhan. Hari ini berjudul Hakim yang Teragung dan Teradil. Siapa dia? Mari teman-teman kita siapkan hati dan akal budi kita. Sahabat BTKA yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita lanjutkan dari 1 Samuel pasal 24 tentang hakim yang teragung dan teradil. Siapa dia? Pasti kita semua tahu jawabannya. Mari kita tundukkan kepala, minta penyertaan Tuhan dalam doa. Kami datang di hadapan Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan, memberikan kami kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kekal. Kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini, yang Tuhan percayakan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan isi hati-Mu sendiri, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, firman kebenaran yang menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sucikan hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, dan firman-Mu yang kekal kiranya menetap dalam jiwa kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus jiwa kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sampai pada suasana yang begitu mencekam kemarin. Karena apa? Saul hampir ketemu Daud, tapi ditolong oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan bertindak pada waktu dan kondisi yang tepat. Saul segera meninggalkan Daud dan dia mengejar orang Filistin. Tapi apakah perburuan itu berakhir sampai di sana? Tidak. Saul tetap berusaha mengejar Daud. Di mana Daud berada? Daud sudah meninggalkan padang gurun Maon. Dia sampai di padang gurun En-Gedi yang terletak di Laut Mati. Apa yang terjadi? Wah, Saul beserta 3.000 orang tentaranya sudah mengepung daerah itu. Dia segera akan ketemu dengan Daud. Tapi sebelumnya Saul masuk ke dalam gua itu sendiri. Dia meninggalkan 3.000 tentaranya di luar dan Saul masuk seorang diri ke dalam gua itu. Dia akan buang hajat di sana. Dan dia tidak tahu ternyata di situ tempat di mana Daud berada. Inilah saat yang tepat buat Daud untuk balas dendam, untuk membunuh Saul. Karena dia bisa ketemu Saul. Saul waktu itu tertidur, punca jubahnya menjulang ke lantai, dan dia tidak tahu kalau ada Daud di situ. Daud berdebar-debar hatinya. Dia lihat, oh ini ada raja yang kepingin membunuh saya. Apakah aku akan membunuh dia? Tidak. Tidak. Daud berusaha memotong punca jubah Saul. Dia tidak membunuh Saul. Maka Daud taat kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Daud tidak berhak untuk membunuh Saul. Karena dia bagaimanapun adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memimpin orang Israel melalui pengurapan Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, sikap Daud yang bertemu dengan Saul dalam kondisi pedang terhunus dan dia tidak mau membunuh menunjukkan bahwa Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia tidak mau bertindak sembarangan. Dia selalu taat kepada pimpinan Tuhan dan mau menyerahkan semua kejahatan orang lain, semua ikhtiar orang yang berusaha mencelakakan, membunuh dia ke dalam tangan Tuhan sendiri sebagai hakim yang paling agung dan paling adil. Apakah kita mau main hakim sendiri? Kita mau menyerahkan masalah kita, kesulitan kita dengan cara kita sendiri?
Daud tidak. Daud dengan hati berdebar-debar. Untuk memotong punca jubah Saul aja dia berdebar-debar, apalagi membunuh dia. Pasti tidak akan melakukan hal itu, karena Daud taat kepada Tuhan. Jadi anak-anak sekalian, orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang mengutamakan kepentingan dan kehormatan Tuhan. Dia tidak mencari cara untuk mencari kehormatan untuk sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak sepatutnya mencari pujian, kehormatan dari manusia. Oh, kamu orangnya lebih suci karena kamu rajin ke gereja, karena kita lebih kaya, karena kita lebih pandai. Tidak ada pujian dari diri kita sendiri, tapi semua pujian hanya diarahkan kepada Tuhan. Sebagaimana Yesus Kristus, dia tidak pernah mencari hormat, kemuliaan, dan pujian dari manusia. Dia mengutamakan kemuliaan Bapanya sendiri. Apakah kita semua mau melakukan hal ini? Nah, setelah Daud memotong ujung jubah Saul, maka dia meninggalkan goa itu. Daud memanggil Saul dari belakang, "Hai Raja, hai Panglima Perang Raja, gimana kamu? Kok tidak menjaga rajamu dengan baik? Ini rajamu, sampai ujung jubahnya ada di aku." Hati Saul begitu tersentuh oleh keinginan Daud yang tidak ingin menyakiti atau membunuh orang yang sudah mencelakakan dirinya. Daud begitu rela untuk taat kepada Tuhan. Dia tidak mau membalas dendam terhadap kejahatan Saul. Daud begitu terbuka di hadapan Tuhan. Dia tidak mau mempunyai keinginan untuk membunuh atau membalas dendam terhadap Saul yang begitu jahat terhadap dia. Apakah kita mau seperti itu, menyerahkan penghakiman ke dalam tangan Tuhan, tidak memakai cara kita sendiri untuk membalas dendam, untuk berbuat jahat, untuk membela diri kita sendiri? Oh, aku pantas dibela karena dia kan menyakiti saya, bukan saya yang menyakiti dia. Daud tidak lakukan hal itu. Dia menyerahkan penghakiman kepada Tuhan sendiri sebagai hakim yang paling agung dan paling adil. Dia tidak membalas dendam. Karena Saul begitu tersentuh atas kebaikan Daud, maka Saul menjadi lunak terhadap Daud. Apakah kebaikan Saul ini berlaku selama-lamanya atau hanya sesaat? Kita akan melihat bahwa sebenarnya pertobatan Saul hanya berlaku seumur jagung. Karena setelah itu Saul masih dengan gigih dia berusaha mengejar Daud dimanapun dia berada. Jadi anak-anak, kalau Saul taat kepada Tuhan, maka dia akan menghentikan, stop sampai di situ. Dia tidak punya keinginan lagi untuk menghakimi atau membunuh Daud. Kalau dia tahu bahwa Tuhan dalam hal ini bertindak sebagai hakim yang agung dan adil, dia akan tahu Saul punya 3.000 tentara, Daud cuma 600, dan tentaranya Saul begitu hebat, pasti dia dengan mudah bisa membunuh Daud. Tapi Tuhan selalu menghalangi dia. Harusnya Saul segera bertobat, tapi karena dia tidak bertobat, maka nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan semua masalah ini. Kehendak Tuhan, keadilan Tuhan sebagai hakim yang paling agung, yang paling bijaksana pasti terjadi. Tapi kalau manusia main hakim sendiri, pakai cara sendiri, Tuhan akan bertindak pada waktunya. Apakah kita mau menyerahkan perkara kita kepada hakim yang agung dan paling adil, yang akan menghakimi seluruh dunia pada waktunya? Amin. Tinggallah dalam hati kami ya Tuhan, sebagaimana Engkau tinggal di dalam hati Daud. Kami ingin meneladani Kristus yang diteladani oleh Daud, yang tidak memasakkan haknya, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan Allah sebagai hakim yang paling adil dan paling berdaulat. Tuhan, siapakah kami? Kami adalah cacing dan debu. Kami adalah manusia yang hina. Namun Tuhan memahkotai kami dengan gambar dan rupa Allah, dengan kemuliaan dan hormat. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan menyucikan hidup kami. Kami tidak mau main hakim sendiri. Kami mau menyerahkan hidup kami, usaha kami, jerih payah kami ke dalam Tuhan, hakim yang agung dan adil, yang akan bertindak pada waktu dan tempat yang tepat.
supaya kami boleh meninggikan Kristus dan kami boleh mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan Kristus saja. Amin. Teman-teman sekalian, setiap kali kesempatan berbuat jahat atau baik ada di hadapan kita. Sayangnya hati Saul melekat pada kejahatan dan menghasilkan tindakan yang sangat mengerikan. Lain halnya dengan Daud. Tuhan membebaskan Daud dari keinginan untuk membunuh orang yang diurapi Tuhan. Mari kita mendekatkan diri pada Allah, yang menjadi hakim antara Saul dan Daud, juga hakim seluruh umat manusia. Kita terus dengan firman-Nya ya, melalui 1 Samuel 25 ayat 1-13. Sampai besok.